Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Wi Agustina dengan NIM 632408995. Di sini saya akan menjelaskan mengenai forecasting penjualan dari mobil Toyota Agya untuk mata kuliah Project Based Learning atau PBL penganggaran perusahaan. Nah, di sini kita akan membahas perhitungan yang pertama yaitu dengan menggunakan cara time series moment. Untuk tabel yang pertama, tahun berapa tahun berjalan, yaitu di sini saya mengambil 10 tahun dari data yang saya dapatkan, yaitu saya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. Lalu di tabel berikutnya, hasil penjualan atau Y di tahun 2016 ada 45.009, lalu tahun 2017 29.004 rupiah, dan seterusnya, yaitu di kolom selanjutnya ada X, yaitu berapa tahun berjalan, dimulai dari 0 sampai dengan 9. Lalu XY hasil dari hasil penjualan dikali dengan tahun berjalan atau X, yaitu 45.009 dikali 0 sama dengan 0, 29.004 rupiah dikali 1 sama dengan 29.004 rupiah, dan seterusnya sampai tahun 2025. Begitupun dengan kolom selanjutnya, yaitu ada X kuadrat, yaitu didapat dari tahun berjalan dikuadratkan, yaitu 0 dikuadratkan, 1 dikali 1, 2 dikali 2, dan seterusnya, yaitu hasilnya 22,85. Begitupun dengan XY, jumlah dari tahun 2016 sampai 2025, yaitu ada 873,10 rupiah. Lalu tahunnya, totalnya jumlahnya ada 45. Lalu jumlah dari hasil penjualan dari tahun 2016 sampai 2025 sebanyak 235.788. Di sini kita menggunakan rumus dari time series momennya, yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Dengan sigma Y sama dengan 235.788, yaitu hasil dari total penjualannya. Lalu 10A, 10 didapat dari total hasil penjualan, total tahun hasil dari penjualan. Di sini saya mengambil dari tahun 2016 sampai 2025, itu total 10 tahun, jadinya 10A ditambah 45B. 45 didapat dari sigma X-nya ini, yaitu totalnya ada 45. Lalu sigma XY sama dengan 45A, yaitu total dari sigma X-nya ini ditambah dengan 285 didapat dari hasil jumlah dari X kuadrat. Karena di sini A dan B-nya belum diketahui, maka kita substitusikan atau kita samakan dulu untuk bisa disubstitusi, yaitu yang atas dikali 9 dan yang bawah dikali 2. Yang atas dikali 9 semua, yaitu mendapatkan hasil 2.122.092 rupiah sama dengan 90A ditambah 405B. 90A didapat dari 10 dikali 9, lalu 405 didapatkan dari 45 dikali 9. Begitupun juga yang bawahnya sama dikali 2, karena untuk bikin persamaan, jadi hasilnya 1.746.20 rupiah sama dengan 90A ditambah 570B, yaitu hasil dari 45 dikali 2 ditambah 285 dikali 2. Di sini kita substitusikan 2.122.092 rupiah dikurang 1.746.20 rupiah, hasilnya 376.072 rupiah. Kita substitusikan, kita dapat sama dengan minus 165B. Karena 90A dikurang 90A hasilnya 0. Lalu kita dapatkan di sini B-nya sebesar minus 2.279.
Karena B udah kita temukan nominalnya, lalu kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 235.788 sama dengan 10A ditambah 45 B-nya kita masukin, yaitu 2-2.279. Lalu sama dengan 10A ditambah minus 102.565. Ini didapat dari 45 dikali dengan minus 2.279 yang tadi. Next kita turunin, yaitu 10A sama dengan 235.000. Kita pindahin 10-nya ke sisi sebelah kiri, lalu yang sisi sebelah kiri yang ini kita pindahkan ke sini. Lalu mendapatkan hasilnya 10A sama dengan 338.353.000. Lalu A-nya sama dengan 33.835. Karena A dan B-nya sudah kita ketahuin, lalu kita masukin ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. A-nya, kita tadi nemu A-nya 33.835, ditambah B-nya kita dapatkan minus 2.279, lalu X-nya 10 karena 10 tahun berjalan. Next, kita dapat hasilnya Y sama dengan 11.043.000,6 atau kita bulatkan sebesar 11.043 rupiah. Jadi didapatkan hasil perhitungan dari time series moment, yaitu mendapatkan hasil penjualan atau forecasting penjualan untuk tahun 2026-nya itu sebesar mengalami penurunan, yaitu dari 15.910 menjadi 11.043. Next, selanjutnya ada perhitungan yang kedua dengan menggunakan cara time least square, yaitu di sini sama tahun dan hasil penjualannya, yang membedakan hanya tahun berjalannya aja. Di sini dimulai dari angka minus 9, minus 7, minus 5, minus 3, minus 1, dan seterusnya. Menggunakan cara yang ada di modul. Lalu XY masih sama, hasil dari perhitungan hasil penjualan dikali dengan tahun berjalannya. Begitupun dengan X kuadratnya, hasil dari tahun berjalannya dikuadratkan. Lalu kita totalkan dari tahun 2016 sampai 2025-nya, yaitu hasil penjualannya sama, 235.788. Tahun berjalannya kita jumlahkan sama dengan 0, lalu XY-nya itu kita temu jumlahnya 376.72 rupiah, dan X kuadratnya sebesar 330. Sini ada rumusnya, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya yaitu 235.000, sigma Y ini hasil dari penjualan ya. Lalu N 10 tahun berjalan. Lalu 235.788 kita bagi dengan 10 tahun berjalan, yaitu hasilnya sebesar 23.578,80. Lalu kita menghitung B di sini, rumusnya sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Sigma XY yaitu minus 376.072 rupiah. Sigma X kuadratnya yaitu sebesar 330 dari hasil jumlah yang ini. Lalu kita dapatkan hasilnya yaitu B-nya kita temukan minus 1.139,61. Next, kita masukkan ke dalam rumus yang YA plus BX masih sama, yaitu A-nya kita temukan 23.578 ditambah B-nya kita menemukan ini minus 1.139 dikali X. Lalu X-nya kita masukin ke sini 11. Next.
Kita turunin yaitu minus 1139,61 ini kita kali dengan 11 itu hasilnya minus 12.535,73. Itu kita temukan X-nya itu sama ya, balance yaitu 11.043,7. Harus sama dengan hasil dari perhitungan time series moment yang tadi. Nih, selanjutnya kita memasuki perhitungan yang ketiga yaitu semi average. Di sini tahun dan hasil penjualan atau Y-nya masih sama seperti yang perhitungan sebelum-sebelumnya. Yang membedakan hanya semi total, ada di sini ada semi total, ada kolom semi average juga. Karena di sini saya ngambil 10 tahun berjalan, jadi ini dibagi 5. Dibagi 5, ini merupakan hasil dari eh, hasil penjualan 5 tahun yang pertama. Lalu dari tahun 2021 kita lanjut sampai 2025. Hasil penjualannya kita jumlahkan, yaitu jadi sebesar 94.635. Nih, hasil penjualan 2021 sampai tahun 2025. Selanjutnya, semi average ini kita dapat dari dibagi semi total dari 5 tahun pertama tahun 2016 sampai 2020-nya kita bagi dengan 5 karena 5 tahun berjalan. Lalu yang 2021 sampai 2025-nya juga sama kita bagi dengan 5. Next, kolom X-nya kita bagi dengan diisi dengan mulai dari minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini jumlahnya masih sama. Semi total hasil jumlah dari semi total di sini ada 235.788. Hasil dari jumlah semi average di sini ada 47.158 dan X-nya di sini ada 25. Next, kita masukin lalu A-nya di sini kita dapat 28.231. Lalu B-nya sama dengan B-nya 18.927. Di sini kan hanya kita udah kita ketahuin sebesar ini. Lalu rumusnya itu dikurang jadi 18.927 kita kurang dengan A, B dikurang A sama dengan dibagi 5. Lalu hasilnya 18.000 dikurang dengan 927 itu hasilnya minus 9.304. Ini hasilnya dikurang ini baru dibagi 5. Setelah dibagi 5 yaitu hasilnya menjadi minus 1.861. Next, kita masukin lagi dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Kita masukin A-nya 28.000, B-nya kita dapetin ini minus 1.861, yaitu X-nya 8. Untuk forecasting tahun 2026. Kita lanjutkan yaitu 8. Next, lalu kita turunkan tadi minus 1.861 dikali 8 itu ini hasilnya 14.000 minus 14.886. Ya. Lalu kita dapat di sini Y-nya ada kenaikan yaitu sebesar 13.345. Jadi dari perhitungan semi average pada data penjualan forecasting mobil Toyota Agya yaitu pada perhitungan semi average sebesar 13.345. 13.000. Di sini juga udah ada tabulasi atau grafiknya. Next, selanjutnya ada perhitungan regresi tunggal penjualan. Kolomnya masih sama seperti tadi, tapi di sini X-nya kita mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai dengan 10 tahun 2026-nya. Lalu X kuadrat didapat dari hasil kuadrat dari X, yaitu XY
hasil penjualannya kita kali dengan X. Itu jumlahnya ada X-nya ada 45, X kuadratnya ada 285, lalu hasil perkalian dari X-nya jumlahnya itu ada 873.010 rupiah. Di rumus regresi tunggal penjualan ini, yaitu ada rumusnya itu A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat. Lalu dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kita masukkan sigma Y-nya itu 235.788 hasil jumlahnya. Lalu kita kali dengan sigma X kuadratnya 285. Lalu kita kurang sigma X yaitu 45. Lalu dikali dengan sigma XY 873 873.010 rupiah. Next. N-nya ada 10. Kita kali dengan sigma X kuadrat ada 285. Lalu dikurang dengan sigma X. Kita kuadratkan, yaitu sigma X kan jumlahnya ada 45. Lalu kita kuadratkan. Jadi totalnya 235.788 dari hasil yang tadi kita masukin. Lalu kita kali, dia kali dengan 285 itu hasilnya 67.199.580 dikurang dengan hasil dari 45 dikali dengan 873.010 yaitu hasilnya 39.285.450.000. Lalu dibagi dengan ini 10 dikali 285 hasilnya 2.850, lalu dikurang 45 kuadrat. 45 dikali 45. Lalu kita temukan hasilnya. Lalu A-nya kita ketemu yaitu 33.835. Next, selanjutnya kita ngitung B. Langsung aja di sini. B-nya rumusnya itu N sigma dikali dengan sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Di sini N-nya 10 karena 10 tahun berjalan. Lalu kita kali dengan sigma XY kita dapat yaitu 873.010 rupiah dikurang dengan sigma X-nya yaitu 45 yaitu dikali dengan sigma Y kita ketemu 235.788. Ini tinggal dimasuk-masukin aja. N-nya 10 dikali sigma X kuadratnya ada 285. Kita masukin lalu dikurang dengan sigma X-nya ada 45 lalu kita kuadratkan.
Lalu 10 dikali 873.010 hasilnya 8.730.100 dikurangi dengan 45 dikali 235,8 itu hasilnya 10.610.460 rupiah dibagi dengan hasil pembagian ini 10 dikali 285 lalu dikurang 45 kuadrat. Lalu kita temukan B-nya yaitu sebesar minus 2.279. A sudah kita temukan, B sudah kita temukan, lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, A plus BX. A-nya kita ketemu, kita masukin A-nya, kita masukin juga B-nya ke sini, lalu X-nya kita masukin 10, kita temukan sama hasilnya 11.043 rupiah sama dengan hasil perhitungan time least square dan time series moment. Selanjutnya ada perhitungan regresi tunggal biaya promosi. Di sini kita masukin biaya promosinya ada 539, 567, 594, dan seterusnya. X kuadratnya ini kita kuadratin dari biaya promosinya. Lalu X-nya itu kita dapat dari biaya promosinya kita kalikan dengan hasil penjualannya. Di sini rumusnya kita masukin yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Kita masukkan satu-satu ke sini. Y-nya 246.831. Kita masukin ke sini. Lalu dikali dengan sigma X kuadrat 4.258.317 yaitu kita dapat dari hasil jumlah sigma X kuadrat. Lalu dikurang dengan sigma X 6.491 kita pindahkan ke sini. Lalu dikali dengan sigma XY-nya. Kita masukin sigma XY 148.438.425 rupiah. N-nya 10 dikali dengan sigma X kuadratnya 4.258.317 lalu dikurangin dengan sigma X-nya kita kuadratkan. Lalu total perhitungannya hasil dari 246.831 dikali 4.258.317 yaitu hasilnya 1 miliar sekian. Lalu dikurang dengan 6.491 dikali 148.438 sekian. Hasilnya segini. Lalu kita temukan A-nya 194.563. Lanjut, kita masuk ke perhitungan yang B. N kita masukin 10, sigma XY-nya kita masukin 148.000 sekian, lalu dikurangin dengan masih sama sigma X-nya 6.491, lalu dikali dengan sigma Y-nya 246. N-nya 10, lalu dikali dengan X kuadrat segini, lalu sigma X-nya kita kuadratkan, lalu kita hitung, masih sama seperti cara menghitung yang A, lalu kita dapatkan B, yaitu hasilnya minus 261,72. A sudah kita temukan segini, B-nya segini, lalu kita masukin ke dalam rumusnya YABX, yaitu kita masukin 11.043 sama dengan 194.000. Ini hasil dari hasil dari A, lalu B-nya segini, lalu X. Kita turunin, kita dapat X-nya sebesar 701.
Sekian hasil perhitungan dari data yang saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.